kita tutup ruqyah syariah untuk meruqyah mandiri ya. Insya Allah kita buka nanti kaji baru. Ini bab 3 kita tamatkan, masih ruqyah juga tapi secara sufiah ya. Ruqyah itu ada 2, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Yang nggak boleh syirkiyah. Ternyata banyak sekali orang meruqyah yang di luar itu syirkiyah tanpa disadari. Syirkiyah itu artinya syirik ya. Hati-hati terkontaminasi ya. Itu makanya selektif kita kalau ingin diruqyah. Langsung saja ke tajuk risalah ruqyah syariah di bab 3. Ada amalan terkait dengan perkara serat rezeki dan ada zikirnya ya. Ini warisan Nabi ya, yang mesti kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita luruskan niat. Kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain, talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina, pasang niat ridha Allah. Khususan Abaruhi Nur Jawaharul Muhammadin, khususon ila ruhi Muhammad Nabiyunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wabil khusus arwahi muslimin mukminin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'matika alayya wa dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sarakatil maut wa najata minan nari wal afwa hisab. Rabbi syahri sadri wa yasiri amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqa insana min tinin wa asana suratahu bainal alamin wa ja'ala lahul qalba wal aqla wal iyana aina nimatan azimatan la tuadidu wala tuhsyad wa yus'ala anna yaumaidin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun rahimun karimun mubinun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun wa iya bitaqwallahi wa qad qala ya ayyuhan nasu kulu wa mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u utusi syaitini ainaha lakum aduwa mubinun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah lalu menyempurnakan bentuknya di tengah-tengah alam ini dan menjadikannya khalifah sempurna, dibaginya hati, diberikannya akal, dua mata. Itu suatu nikmat besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya dan tidak dapat dihitung lagi tentangnya. Ia akan ditanyai amanah itu nanti dihisab di hari kiamat ya. Atribut kita untuk apa? Itu maka ada ruqyah. Makanya kita bersaksi bahwa tiada Rob selain Allah, satu-satunya yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Petunjuk. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya yang menepati janjinya dan dapat dipercaya. Insya Allah idola kita. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan salam pula kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Maka wahai umat Islam, kita berpesan kepada semuanya dan dariku sendiri untuk bertakwa kepada Allah karena Dia telah berfirman, hai manusia, makanlah dari apapun yang halal dan baik yang ada di bumi ini. Janganlah kamu mengikuti jejak-jejak sifat-sifat setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kita. Itu pentingnya kita mendalami ruqyah karena kita diuji dengan itu tadi. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita terapkan lagi syukur kita karena kita masih diberi waktu untuk bisa datang bertolebul ilmi. Banyak saudara kita yang masih dirawat, ya sulit sekali untuk datang. Jadi bersyukur kita masih diberi kemampuan untuk bisa terus bertolebul ilmi dan mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah mudahkan dan tidak menghilangkan bekas. Ada kesempatan yang berbahagia kali ini, tajuk taklim yang akan Andung bahas Ruqyah Syariah bab 3 kita tamatkan di session pertama. Ini terkait dasar amma ba'du. Dalam dunia spiritual Islam, ruqyah menjadi praktek yang populer untuk mengobati umumnya gangguan jin dan sihir kan gitu ya. Padahal dalam sejarah itu termasuk fisik. Ya. Namun tidak semua bentuk ruqyah dibenarkan menurut ajaran Islam. Hati-hati, selektif zaman sekarang ya. Arti kata tidak semuanya harus sesuai dengan sunnah kan gitu. Terdapat 3 jenis ruqyah yang dilarang keras dalam agama Islam. Ada 3 jenis ruqyah ya. Pertama yang dilarang ini ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan, udah jelas ya. Termasuk dalam kategori paling berbahaya dan harus dijauhi. Karena kesyirikan itu dosa yang tak terampuni ya. Adalah dosa besar yang bisa membatalkan amal dan menjauhkan dari rahmat Allah. Salah satu bentuk ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang menggunakan bantuan jin sebagai perantara tanpa kita menyadarinya. Si peruqyah yang tahu itu. Ya.
rukyah semacam ini biasanya dibungkus dengan doa-doa Islam. Hati-hati Pak. Ya. Biasanya dibungkus dengan doa-doa seperti sunnah tertentu. Namun ingat ada sisipan pemujaan makhluk gaib menggunakan jin sebagai perantara atau wasilah. Nah, sama saja itu bersekutu dengan kesifatan jin kan syaitan. Ya syirkiyah jadinya ya. Nah ini perlu diilmui. Insya Allah kalau kita misalnya mengikuti aturan kebersihan hati dengan zikir tidak akan diseret ke sana kita. Insya Allah. Ya. Kedua yang mau kita pahami, rukyah yang terlarang ya. Yang kedua yang dilarang adalah rukyah yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ya, nah, hati-hati. Ya. Tercampur dengan bahasa Minang, nah, ya. Tercampur dengan bahasa Suryani yang dari Jazirah Timur ya seperti daerah Afghanistan itu beda Arabnya ya. Nah ini perlu ilmu juga ya. Karena biasanya tidak bisa dipahami maknanya rukyah itu syaratnya harus paham kita. Ya. Islam sangat menekankan pentingnya memahami arti doa. Tolong, jadi kalau berdoa harus paham artinya agar tidak terjebak dalam kekufuran. Ya. Doa-doa yang tidak dimengerti bisa saja berisi pujian terhadap setan kan? Nah, atau permohonan kepada selain Allah. Makanya syarat kedua yang nggak boleh diikuti adalah rukyah yang tidak memakai bahasa wahyu, tidak memakai bahasa Quran atau bahasa Arab secara sunnah. Yang pertama tadi syirik. Ya. Yang ketiga, rukyah jenis ketiga adalah rukyah yang menggunakan benda-benda. Sama ya? Batu cincin, keris, santu belau, tuh nggak boleh tuh. Ya. Pokoknya rukyah murni Quran aja, hadas. Ya. Bahkan rukyah juga nggak boleh menggunakan binatang Pak. Dipindahkan ke binatang nggak boleh. Walaupun ada betulnya, tapi itu bermasalah dalam akidah dan merusak makhluk Allah juga, ya kan? Nah, jadi kadangkala yang uniknya, nah ini hati-hati orang-orang di Jawa nih, ya Jumat benda-benda sampai ya gong aja dijadikan kiai ya, kereta jadikan kiai, ya benda tersebut seringkali diklaim memiliki kekuatan gaib yang tidak bersumber dari dalil syar'i. Nah, batu akik hati-hati ini nggak bisa dipakai rukyah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan penyembuhan, bukan benda mati. Itu poin. Ada paham nggak? Ada 3 yang nggak boleh. Nah, itu secara biasa aja mungkin udah bisa pahami. Cuman kesulitan kita sering tertipu kan. Nah, oleh karena itu umat Islam harus berhati-hati dalam memilih metode rukyah dan jangan asal percaya ya. Sebelum menjalani rukyah, penting memastikan bahwa perukyah memiliki pemahaman agama yang bagus, terutama sisi akidah dan paham fikih, tartil dia membaca Quran. Itu syarat pokok. Ya, nah, jadi mungkin nggak umum tuh ya. Makanya perukyah itu mempunyai spesialis tersendiri ajarannya. Jadi kalau merukyah sendiri ya nggak mungkin dirukyah orang lain. Ya, rukyah mandiri itu memang harus mandiri. Ya makanya ayatnya nggak susah-susah. Ya, ayatnya cuma 5, Al-Fatihah, ayat kursi kan ya. Nah, kemarin sudah dibahas, baca aja babnya untuk merukyah diri. Secara detail tuh ada. Tapi ini yang tutup masih terkait merukyah sendiri ya. Nah, jadi penting kita memahami rukyah. Ini masih sifat rukyah mandiri ya, memiliki pemahaman agama yang lurus. Makanya kita bertolebel ilmi, karena orang rukyah mandiri ini udah mulai jarang nih, ya. Boleh dikata nggak ada, ya. Memang ada sisi persamaannya, rukyah itu doa Pak. Makna sebenarnya doa. Tapi berbeda dengan doa dan rukyah. Kalau rukyah ada efeknya. Kalau doa menunggu ketentuannya, ya itu bedanya. Jadi sebelum menjalani rukyah udah penting ya kita memahami maknanya dan artinya, keilmuannya. Umat Islam juga harus merujuk pada Al-Quran dan hadis sahih
dalam setiap bentuk pengobatan jasadi maupun pengobatan yang sifatnya rohani. Ya. Jika salah memilih bisa jadi ruqyah yang dilakukan justru mengundang murka Allah loh. Bukan keberkahan yang didapat. Nah, sebagai umat beriman, kewaspadaan terhadap ruqyah yang terlarang adalah bentuk menjaga akidah. Jadi kita sudah menanamkan akidah. Kalau ragu sebaiknya nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. Selektif ya kita dalam menjalani ruqyah. Utamakan cara-cara yang sesuai syariat Islam. Tanyakan kepada ahlinya. Kenapa? Karena pada tubuh kita itu ada makhluk yang sering membisikkan kejelekan, yang disebut menjadi karakter yang namanya setan. Ya, makhluknya jin, kalau di tubuh bertempatnya korin, itu yang bisa membentuk sifat-sifat jahat. Ya, jadi karena di kita ini ada setan, bener ada Pak. Seulama orang tetap ada setan. Ya. Yang merupakan salah satu ciptaan Allah kan. Ya. Itu untuk ujian kita. Nggak mungkin ada surga dan neraka. Ya. Kita harus dititipin dengan ujian. Ya. Jadi setan berdasarkan pendapat ulama merujuk pada karakteristik atau sifat jahat. Sifat. Jadi syaitan itu sifat. Jadi kalau menyebut jin itu ada dua, jin muslim, jin soleh, dan jin setan. Manusia, makhluk manusia soleh, makhluk manusia setan. Jadi setan itu nama sifat. Kalau dicari-cari nggak ada. Mana setannya? Kalau antum jahat ya setan itu. Maka ta'awud. Tahu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Intinya itu bukan untuk jin. Intinya untuk manusia. Boleh dita'awudkan. Makanya kalau ada orang degil, bandel, bener teriak-teriak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, kalau nggak tersinggung ya minta ampun dia. Nah, kan dari gitu. Karena yang paling nyata manusia kan. Karena di Quran disebutkan musuh yang paling nyata adalah setan yang berbentuk manusia dan berbentuk jin. Kalau jin nggak kelihatan. Ta'awud intinya kena juga kepada manusia. Jadi kalau ada kita menghadapi kejahatan diri kita, ta'awudkan kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Itu termasuk salah satu ruqyah. Ya. Tapi sebaiknya jangan, karena efek dari ta'awud itu akan melemahkan. Proporsional kita memahami keilmuan. Jadi ta'awud itu tidak disunahkan untuk diri sendiri. Tapi ta'awud disunahkan kalau orang jolim banget tuh ya. Mau ngebunuh misalnya, udah kesetanan, kerasukan, baru masuk ta'awud. Sampai Pak? Ya, apalagi kalau hal yang sifat-sifatnya sudah mengandung penampakan ya. Ini sudah diselipin ilmu yang berbeda itu. Kalau dia betul mengucapkannya, sebenarnya dengan basmalah saja dia udah lari terbirit-birit tuh. Ini udah 100 kali ta'awud, cengisan juga dia, mengganggu kita. Karena apa? Karena join gitu kan. Join di kita juga ada gitu. Ya, itu tadi perlunya taharah. Jadi karena di tubuh kita ada setan, jadi kita sudah termasuk natural harus diruqyah mandiri. Bukan menghilangkan, melemahkan. Bisikan-bisikan waswisu fisulu rinas. Ya. Jadi memang ruqyah itu sama dengan doa. Sama maknanya. Nah. Jadi sudah jelas ya. Jadi setan ialah perilaku jahat. Ya. Dengan demikian maka sebutan setan merujuk kepada siapa saja, siapa aja, baik yang berbentuk ulama bersorban, sarungan, jenggotan, pakai tongkat, gamis, hafal Quran, bisa juga disebut setan. Sering kita ketipu itu. Ya. Atau pula yang berpakaian rapi, berdasi, biasa saja, bisa juga disebut setan. Ya. Maka kita harus ada istighfar. Ya, karenanya buruk dan jahat. Ibnu Taimiyah, ahlinya nih, mengatakan bahwa setan adalah berbentuk manusia dan jin yang durhaka. Dia nukil dari Quran tuh.
Jadi perihal setan ini sifat. Setan itu sih kata sifat, ya, bukan kata makhluk atau benda. Paham ya? Jadi kalau tanya bentuk setan gimana, ya kita. Orang jahat itu setan. Ya. Paham ya? Jadi amalan ampuh sebagai benteng diri supaya terhindar dari godaan karakter jelek setan itu, ya adalah dengan rukyah tadi, rukyah mandiri, ya kan? Nah, jadi godaan buat setan supaya tersiksa itu hukumnya sunnah, anjuran yang paling bagus sama Nabi. Jadi setan diri antum itu dibuat tidak nyaman. Ya, gimana caranya? Hadisnya sahih ini dari sahabat Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini sahabat Nabi tapi tidak dekat ya, tapi sahabat. La syai'a yuwadibus syaitona wa yaksiru jahrahu illal mu'minuna alladhi yarahu bil halali. Tidak ada sesuatu yang dapat menyiksa setan ya pada tubuh kita dan dapat menghancurkan punggungnya, gampang amalannya, adalah orang mukmin yang selalu dalam hatinya berbahagia dengan hal-hal atau barang yang halal. Maka itu udah memukul setan tuh, karena amalannya ringan tuh. Jadi kalau kita menggerutu, nggak puas, kurang terus, ketawa tuh, ya. Jadi menyiksa setan itu gini, banyak syukur. Ya, artinya hal itulah yang membuat setan tersiksa sebetulnya. Makanya benar kata Nabi Daud, al-fatratul robil atuhiyan yastamti basyain minal halali. Masa keempat beliau ialah beliau membiarkan diri beliau menikmati sesuatu yang halal. Maka setan itu tersiksa. Syubhat aja nggak mau. Misalkan gini, nah, seperti contoh ya, yang paling mudah dipahami ya. Nah, kita sering tidak sadar menyiksa setan tuh. Bagus itu. Gini, kita tahu di kota ini, dalam kota ini banyak sekali tempat dugem kan, kafe, bener kan? Ya, perempuan yang mungkin membuka aurat, jelas perempuan itu kalau udah paha kelihatan, rambut kelihatan, udah aurat kan? Iya kan? Sering terlihat kan? Itu kan suatu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Rugi kalau nggak dilihat kan gitu. Ya, ini normal aja manusia kan, manusia cantik. Ya. Jadi Allah menyukai keindahan bukan kesyahwat ya, profesional ya. Lantas dibalik kenikmatan tadi, ya, misalnya kita, ya, antum semuanya adalah orang yang ada di pinggiran kota, bukan dalam kota nih. Ya. Dan profesinya ya tukang ojek umpamanya, bertemu dengan teman seprofesi, kemudian mereka ngobrol santai. Setelah itu mereka cerita teringat zaman dulu, ingat kampung halaman yang nyaman, teduh dan seterusnya. Sepertinya itu kan obrolan yang tidak ada manfaatnya, ya. Nah, Allah itu sangat senang hal seperti itu daripada dia ke kota ngelihat ke tempat dugem nongkrong, itu Allah nggak senang aja, ya. Jadi Allah itu sangat senang seperti hal yang tadi sederhana, bagaimana itu dapat meninggalkan keharaman, karena menikmati sesuatu yang halal merupakan ibadah. Poin, halal berbuat, halal tidak melihat. Maka kalau kita nggak mampu, hindari, pergi aja, gitu. Itu udah ibadah tertinggi loh. Jadi ibadah itu luar biasa di Islam, itu nggak susah sebetulnya, sederhana. Cuman perlu diilmui ya. Allah itu senang sekali jika hambanya menikmati sesuatu yang halal, walaupun sangat sederhana. Ya. Ngobrol bareng, bercanda, ya. Apakah janggal kiai suka bercanda? Enggak. Ada hadisnya. Ya. Ternyata supaya jemaah itu tidak mikiran ngeres, ya. Jadi ternyata ya itu tadi alasannya
supaya jangan mudah terkontaminasi bisikan-bisikan waswis-waswis. Ya kan? Daripada kemana-mana tapi buat dosa tanpa antum sadari. Nah, hanya orang saleh lah yang bisa mengusir setan dan yang menikmati sesuatu yang halal. Hal itu yang paling mudah amalannya bagi awam masyarakat ya. Hal itu pula yang paling susah amalannya yang merasa sok jadi ulama. Apalagi ulamanya berintelektual. Sederhananya, sangat sederhana. Karenanya membuat setan tersiksa itu dengan amalan-amalan tadi. Ya. Kita cukup menikmati barang halal, apa aja yang penting halal, disitulah justru sifat karakter setan tersiksa, baik dalam tubuh kita maupun tubuh yang lain. Paham yang anung kaji ya? Nah, ya. Ya kalau nggak paham kaji ini repot juga nih. Itu amalan ringan tuh. Banyak kesempatan untuk tidak melakukan yang tidak halal. Bukan pengertian halal ini bukan makan ya. Melihat yang tidak halal banyak. Ya, kadang-kala Allah sayang. Ngobrol aja ke tempat si Akang lah di atas ya, supaya kita jangan berbuat dosa di luar. Walaupun ngobrol itu tidak mengandung manfaat, tapi justru disitulah Allah senang karena antum tidak berbuat maksiat. Nah makanya tidur itu rahmat Allah tertinggi. Karena tidur itu tidak melakukan amal, tidak melakukan dosa. Ya, kalau tidur itu dijadikan amal, sebelum tidur harus taharah, berwudu, berdoa, serahkan kepada Tuhan. Maka tidur antum dianggap ibadah. Maka kalau tidak melakukan itu, dapatnya cuma satu. Tidak melakukan dosa, tapi tidak mendapatkan amal. Iya kan? Tidak dapat pahala. Betul nggak? Logikanya kan gitu. Nah, itu di ilmu tasawuf. Ya. Jadi tolong tasawuf itu falsafi, amali, ya itu harus dipahami. Ilmu ruhani yang dipikirkan, diteorikan, tapi harus diamalkan. Karena zaman sekarang banyak orang susah rezeki. Karena intinya tadi, rezeki itu bukan banyak ya. Banyak orang banyak rezeki tapi nggak berkah. Rezeki sedikit tapi berkah, itu rezeki sebenarnya. Sehat walaupun nggak ada duit itu rezeki. Tenang, tidak gelisah, tidak galau itu rezeki. Betul nggak Pak? Nggak bisa dibeli itu. Rezeki itu bukan karena kurang usaha. Bahasanya kurang berkah. Bukan kurang usaha. Ya. Jadi sebenarnya gini, amalan kecil yang konsisten itulah yang bisa membuka rahasia rezeki. Kita pahami ruqyahnya. Jadi konsisten deh. Bisa membuka rahasia rezeki yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Selanjutnya, pentingnya menjaga hubungan dengan Allah agar hidup kita tidak melarat. Yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha menolong, siapa? Allah. Kenapa itu seperti tidak ada? Karena kita tidak ada hubungan dengan Allah. Persentase kita hubungan dengan Allah waktu 5 kali sholat aja. Setelah itu hubungan kita sering putus. Betul kan? Salah satu pemutus hubungan ngeres. Makanya untuk bisa berhubungan dengan Allah, sebenarnya hidup kita ini berketerusan berwudu Pak. Jangan batal wudu walaupun tidak waktu sholat. Betul. Supaya ada hubungan dengan Allah. Nah, tuh. Maka rezeki antum gak selesai. Perhatikan orang-orang dulu, ya. Rezeki itu tidak banyak dan sedikit, tapi berkah ya. Ya berkah ya. Yang penting dia selalu dekat dengan Allah. Supaya dekat dengan Allah, bersuci terus kan. Banyak istighfar kan. Karenanya hati yang tenang akan memudahkan datangnya pertolongan, kelapangan, rezeki dari Allah. Jadi konteksnya di badan aja. Coba secara psikologi, tenang nggak hati antum?
maka seret rezeki. Nah, kalau masih gelisah, susah tuh. Justru amalan sedekah walaupun sedikit itu sangat berperan dalam membuka pintu rezeki, ya. Yang sifatnya tertutup, tidak banyaknya. Rezeki itu tidak selalu berupa uang, perhatikan tuh. Islam ngajarin gitu, tidak berupa uang. Senyum rezeki, Pak. Ya, ikhlas ya. Tapi juga ketenangan. Rezeki itu salah satunya antum dijolimi, antum maafkan. Berat tuh. Pantang dan maafkan kok. Kurang ajar aja kok. Enggak gitu, Pak. Enggak ada ruginya. Itu kaitannya dengan ekonomi. Kaitan orang yang bisa begitu harus diruqyah dirinya dulu. Jalan lain nggak bisa. Beda dengan doa. Doa memohon kan. Tapi masih sakit badan. Tapi ruqyah itu salah satunya menyembuhkan baik lahir maupun batin. Itu kelebihannya. Nah, ibaratnya gini. Apa perbedaan ruqyah dengan talqin? Ruqyah itu untuk individu. Kalau talqin untuk individu juga, untuk orang banyak juga dipaksa. Jadi talqin itu maksa baik, maksa bersih, ibarat mandi dimandiin. Ya, itu dia bedanya. Kalau ruqyah itu harus ada keikhlasan diri. Ya, itu bedanya. Jadi salah satu doa itu juga sebenarnya ruqyah. Tapi ingat ada perbedaannya. Nah, efeknya orang yang ruqyahnya baik, ketenangan, rezeki berkah, bahagia selalu ada. Walaupun perang nuklir, Bapak santai aja. Ya. Orang yang ringan tangannya membantu sesama akan dimudahkan urusan oleh Allah. Hadis tuh. Ya. Begitu juga membaca Al-Quran secara rutin juga termasuk rahasia pembuka pintu berkah dan penyembuh obat. Ya. Membaca Al-Quran ini udah banyak lupa, Pak. Walaupun nggak ngerti artinya, Bapak membaca aja itu ibarat ember. Anda pulang ya, ibarat ember bocor, ngisi bak yang mesti jalan 10 langkah. Kan nggak bocor habis airnya, nggak akan penuh bak itu kan. Tapi embernya bersih, Pak. itu kelebihannya. Baca aja Quran, badan antum bersih. Itu mukjizatnya. Terbaca, Pak, walaupun pletot-pletot deh. Yang duduk juga parah dulu dengan baca Quran. Tajwid, karena mungkin karakter bahasa ya, dari lidahnya beda ya. Jadi secara rutin, itu rahasia berkah yang sering dilupakan orang, baca Quran itu. Jadi hidup tidak akan melarat selama seseorang menjaga niat dan akhlak kita dalam kehidupan ini. Tidak pelit dalam memberi, karena Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Salah satu rahasia lain adalah menjaga lisan agar tidak gampang ngumbar janji. Itu yang paling pokok. Janji itu utang loh. Ya. Ini justru menyakiti orang lain. Kalau orang maklum, dah janji-janji gitu ya. Itu ya. Karenanya untuk bisa tawakal, yakin bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki, itu sebabnya ada amalan ruqyah, zikir, warisan Nabi. Ya. Jadi pewaris Nabi itu nggak ulama aja, bro. Orang Muslim mau diwarisi juga oleh Nabi untuk mereka yang mengalami rezeki yang seret dan sakit yang menahun, sulit sembuh. Ya. Tolong mewajibkan diri belajar ilmu ruqyah mandiri. Itu kuncinya. Bagi orang yang seret rezeki, bagi orang yang punya penyakit menahun sulit sembuhnya, tolong mewajibkan diri belajar ruqyah mandiri. Ya.
Kemarin udah antum habis bablas tuh ruqyah mandiri. Ya. Nah, ini kita tutup dengan penegasan dulu. Jadi kita jangan dulu membantu orang lain sebelum saku kita bersih. Itu poinnya. Bukan nggak boleh bantu orang. Nah. Jadi zikir warisan Nabi yang terkait dengan ruqyah, khususnya yang bermasalah faktor seret rezeki dan sakit yang sulit sembuh, bisa diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu proses kelancaran rezeki antum dan kesembuhan tubuh. Insya Allah. Banyak di kehidupan sekarang umat muslim yang mencari doa atau ruqyah lancar rezeki, banyak. Bahkan mau bayar. Ya. Nah, anehnya ada pula yang mau nyegik tuh, Pak. Nyegik tuh, Pak. Kerjasama dengan jin. Ke Gunung Kemukus lah itu kacau, Pak. Udah berantakan lah negeri itu. Ratusan itu. Ratusan. Tunggu ya, kalau ada yang melakukan ruqyah syirkiyah, ya misalnya ke gunung pakai kuncen, melakukan adab jin yang kacau semua, mesti bersetubuh lah dengan inilah gitu. Datang kemari nggak bisa, mental deh. Itu bahayanya. Karena gini, kalau datang kemari tempat bersih, didatangi tempat kotor, pasti diusir kan? Ada energi, Pak. Udah berulang-ulang tuh, Nuk ingatkan. Tolong datang kemari buka sendal. Buka sendal, jangan bawa yang kotor. Terutama bukan johir, nawaitunya. Itu poinnya. Anung tahu yang datang kemari itu membawa niat yang kurang ikhlas. Nah setelah datang kita ikhlaskan. Supaya niat kita menjadi lurus. Jadi dapat dua ibadah. Dan biasanya lancar. Paham ya? Nah itu dia. Banyak orang yang mencari doa ruqyah, lancar rezeki, kesembuhan, sakit, sebagai bentuk ikhtiar spiritual atas syaratnya rezeki dan sakit yang tidak kunjung sembuh. Zikir tadi bukan pengganti obat. Ingat ya, kalau sakit bukan pengganti obat. Zikirnya bukan pengganti obat, namun pelengkap ikhtiar. Ikhtiar antum ingin berhasil, pelengkapnya ruqyah mandiri. Duduk gak? Jadi ruqyah itu baru 50%, ditambah 50% ikhtiar. Jadi jangan dianggap setelah ruqyah kita tidak ikhtiar, ya, tidak minum obat, ya, akan sembuh. Nggak bisa, 50% Pak. Nah, belum bisa. Zikir ruqyah diwariskan Nabi itu bukan pengganti obat, paham ya? Namun pelengkap dalam ikhtiar untuk makbul mendapatkan rezeki dan disembuhkan penyakit yang sudah lama. Ini sejalan dengan ajaran Islam, syariat. Yang namanya zikir ruqyah itu memiliki efek menenangkan hati, memperkuat semangat, itu poin. Terhijabnya rezeki setelah ada ikhtiar, digampangkan mencari jalannya. Setelah dia meruqyahkan dirinya. Duduk ya. Juga sakit yang menaun, dimudahkan mencari obatnya. Setelah dia melakukan ruqyah mandiri. Duduk gak? Banyak kan orang langsung ke medis. Dikerjain sama dokter banyak gak? Tahu-tahu kena malpraktek. Dia karena nggak ada petunjuk. Nah inilah dia kekuatan dari ruqyah. Jadi ruqyah itu baru setengah. Nah, terhijabnya rezeki juga sakit menaun seringkali melemahkan mental dan zikir. Ini mampu dan sangat kuat menjadi penopang kekuatan jiwa kalau kita melakukan zikir ruqyah itu. Karena penopang kitanya harus kuat untuk berikhtiar. Nah,
Zikir dan doa ru'ya warisan Nabi yang didasari dari beberapa hadis, doa yang bisa diamalkan khususnya. Rizki, catat, amalkan. Catat, amalkan dulu, apal dulu. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabala. Ulang. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sedangkan zikir ruqyah warisan nabinya, itu doanya. Nah, zikir ruqyahnya ya, warisan nabinya, pasti ada jumlah. Kalau doa cukup satu. Paham ya? Nah. Berdasarkan hadis sahih yang mengajarkan zikir sebagai bentuk tawakal. Namanya zikirnya tawakal. Salah satu zikir yang dianjurkannya adalah as'aluhal azim robbal arsil azim an yasfika. Nulang. As'aluhal azim robbal arsil azim an yasfika. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, agar menyembuhkanku. Ulang. As'aluhal azim robbal arsil azim an yasfikika. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, agar menyembuhkanku. Orang yang nggak ada rezeki termasuk orang yang sakit juga, Pak. Orang yang sakit fisik termasuk juga sakit fisik, Pak. Orang yang menggerutu termasuk orang yang sakit kejiwaan, Pak. Itu disembuhkan. Jadi bacaan as'aluhal lazim robbal asil lazim an yasifka 7 kali. Pertanyaannya, zikir dulu, doa dulu. Zikir dulu 7 baru doa. Ya, zikir dulu baru doa. Apa perbedaan dengan yang kemarin? Yang kemarin sifatnya tidak mengarah. Yang ini mengarah. Tujuannya jelas. Rezeki nggak ada seret. Yang kedua badan sakit. Kalau yang kemarin itu ibaratnya gini, ibaratnya menjaga atau ngebenteng supaya jangan kena yang tadi. Kita belum kena. Kalau ini sudah kena. Paham? Itu perbedaannya. Jadi apakah boleh yang kemarin diri dengan ini disatukan? Harus. Tapi kalau dia misalnya berkekayaan, meminta juga, namanya hukumnya serakah. Itu dia. Perbedaannya, paham ya? Perbedaannya itu. Jadi kalau sehat juga meminta juga, dia serakah juga. Iya kan? Padahal udah ditutup dengan zikir mandiri. Iya kan? Nah, jadi seharusnya ini misalnya seperti Pak Khairul. Ini pakainya ini nih. Dua-dua ini. Insya Allah, makanya doa yang Andung tadi sampaikan itu doanya itu tadi. Paham ya? Makanya kadang-kala kalau yang gawat itu agak lama Pak pegangnya. Jadi yang dibaca apa? Lu buka rahasianya. As'aluhal azim robbal arsil azim an yasfika. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Sebaiknya antum semuanya belum sampai titik alih, Pak. Cukup 7, maksimum dulu. Ya. Ada orang cuma 1 kali. Ya, itu getarannya beda tuh, Pak. Ya, itu untuk sakit. Sama ya. Kalau untuk rezeki 1 kali aja. Ya. Allahumma ini as'alukal iman nafiya wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabala. Udah sampai ya? Nah, niatkan aja ke ruqyah, Pak. Saya meruqyah karena kesulitan untuk menyelesaikan masalah keuangan. Sama ya? Apalagi kalau dia terdesak.
ditagih pinjol misalnya, kan kacau nih, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau karena dia memakai uang riba, jadi harus ada hukum-hukum tobat. Di situ ilmunya, karena dia sudah melanggar aturan agama kan. Jadi dia harus kena dulu tobat, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Kemarin udah ngebahas kan, ya kan? Nah itu dia. Zikir tadi dibaca 7 kali dengan penuh keyakinan, dengan doa 1 kali. Doa itu diterapkan untuk perkara materi, sedangkan zikirnya diterapkan kepada yang sakit. Ya. Sebenarnya zikir juga doa, doa juga zikir, sholat juga doa, sholat juga zikir, betul kan? Nah sama juga, tapi memang ada sisi perbedaannya. Nah, insya Allah kalau ini konsisten antum melakukannya, pasti Allah meridhoi. Karena ada sanad Pak. Tahu Pak sanad? Bapak ini tersambung, ada yang tanggung jawab gurunya Pak, yang duduk ini. Yang gurunya ini bertanggung jawab dengan gurunya lagi Pak. Jadi ada apa namanya barcode gitu. Apa enggak? Tapi kalau Bapak dapat dari Mbak Google, barcode-nya mana Pak? Susah. Jadi Bapak sah. Mengamalkan tadi sah. Insya Allah ada perbedaan Pak. Ya, itu gunanya kita thalabul ilmi yang bersanad. Ya. Jadi jangan disepelekan, bergurulah yang bersanad. Jelas gurunya siapa. Ikuti dulu, berprasangka baik dulu. Jangan dulu berprasangka buruk. Apalagi konteks ajiannya konteks tasawuf ya. Ingat tasawuf itu pertama disampaikannya seperti terbalik-balik Pak. Maka bersabar dulu, bersangka baik dulu. Nanti lambat laun kalau betul ada sanatnya pasti lurus Pak. Pada tasawuf amaliyah yang disebut torekot. Maka setelah torekot ada talqin. Dipaksa oleh gurunya supaya bersih. Maka setelah itu, setelah mereka keluar, dia ada ruqyah sendiri. Jadi bapak-bapak di sini nggak bisa mentalkin sendiri. Talqin itu perlu guru. Tapi ruqyah bisa sendiri. Bahkan meruqyah itu termasuk sedekah kalau antum bisa meruqyah kepada orang lain. Itu perbedaannya ya. Jadi udah jelas ya. Selanjutnya doa tadi dari zikir 7, doa 1, zikirnya as'aluhal azim robbal arsil azim an yasfiyah 7 kali. Kemudian doanya Allahumma ini as'alukal iman nabiyya wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabala. Itu sering dinyanyikan loh Pak sama orang-orang selawatan tadi. Kemudian ditutup bacalah la basatarun insya Allah. Lap muka ya. Tak ada apa-apa, semoga sakit kita, rezeki kita, membersihkan dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi yang sudah terjadi itu bukan suatu azab. Justru sakit Bapak, kekurangan uang Bapak adalah membersihkan dosa Bapak, insya Allah. Itu tutupan doanya. Semua ini ada di Quran. Semua ini dipraktekkan oleh sunnah Rasul. Turun temurun disampaikan sampai ke bapak-bapak. Berarti bersanad Pak? Bersanad. Jelas. Kalau bapak-bapak masih pakai yang lain, ya agak bingungan dong. Agak bingung. Ya, karena Anda menyampaikan harus ada bukan kata yang duduk kan, bukan kata pikiran kan. Ya, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Jadi itu dulu aja. Secara syarat, ya, yang ada ini zikir warisan Nabi kapan saja, di mana saja. Kalau kepepet, yang penting ada tayam, ada wudhu. Sulit nggak ada air, tayamum saja Pak. Sampai Pak? Nah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini bukan ijazah, dan ini sebenarnya ilmu harus diterapkan dan ilmu harus diamalkan. Ilmu perlu aplikasi. Paham ya? Ilmu perlu aplikasi. Karena kalau ilmu tidak ada aplikasinya, kena hisab Bapak. Bapak kena hisab. Bapak belajar ilmu sihir. Ilmu itu menuntut aplikasi.
setidaknya Bapak akan kena sihir. Bapak belajar ilmu ruqyah, Bapak nanti ketemu orang yang mesti di ruqyah. Sampai Pak? Jadi ilmu itu seimbangnya ada aplikasi. Makanya hati-hati belajar ilmu. Sampai Pak? Kalau Bapak belajar ilmu komputer pasti akan ketemu orang yang komputer. Betul kan? Kalau Bapak belajar ilmu setan, ilmu debus, Bapak ketemu orang yang mesti tahan bacok. Itu dia aplikasinya. Jadi Bapak ya syukur dapat ketemu ilmu ruqyah, akan ketemu Bapak mesti meruqyah. Kapan? Ajuin aja Pak. Tapi Bapak punya ilmunya, akan ketemu Pak. Tahu tuh datang, tolong Pak ambo di ruqyah. Entah sia saya nggak tahu tuh. Percaya nggak Pak? Ada saja. Jadi gini, Andung tidak mengajarkan supaya bapak-bapak menjadi pengruqyah. Tapi ruqyah itu sunnah yang sangat dianjurkan dengan kondisi zamannya. Kalau mereka mengasih 100 domba, terima. Ya, terima saja. Kalau dia senang mengasihnya. Paham Pak? Nah, jadi tidak boleh ada tarif paksaan. Ya. Amalan tadi sudah jelas? Ya, ditutup dengan labasa torun insya Allah. Tuh ya. Doa zikir juga bisa diamalkan ketika menjenguk orang yang sakit yang doa tutup. Kemarin udah kadang kasih tahu ya. Apa yang bisa diamalkan kalau datang yang sakit? Pegang. Pegang saja. Hati-hati kalau perempuan jangan kena kulit Pak. Ya, kalau laki-laki pegang. La basa turun insya Allah. Terdengar boleh, dalam hati boleh. Lihat Pak, penyakit Bapak hilang. Mudah-mudahan penyakit orang itu bukan bertambah Pak. Tambah hilang gitu Pak. Ya sama ya. Insya Allah Pak. Udah paham ya? Dianjurkan dibaca untuk menguatkan harapan sembuh penutup tadi dengan amalan yang di atas. Ya. Zikir warisan Nabi ini bukan hanya untuk jasmani saja, tetapi juga memperbaiki kondisi ruhani orang yang sakit. Zikir ini membuka pintu langit untuk turunnya rahmat, turunnya rezeki, kesembuhan dari Allah. Umat Islam dianjurkan membaca zikir ini secara konsisten dan penuh keikhlasan hati. Mereka yang sedang bermasalah dalam hal keduanya, perkara rezeki, perkara sakit, hendaknya tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap doa dan zikirnya, karena Allah menutupnya dengan la basa torun insya Allah. Artinya tidak apa-apa kamu sakit, tidak apa-apa kamu miskin, karena itu adalah untuk membersihkan dosa-dosa kamu. Paham ya? Nah, insya Allah Pak. Jadi tetapi zikir ruqyah ini harus diselaraskan, digosok tuh Pak, dimatengkan, walaupun kita udah hafal. Gimana cara matenginnya? Sudah sholat fardu, walaupun hanya 3 putaran, 7 putaran, asah peruqyah bapak-bapak. Ibarat pisau harus diasah Pak, supaya tajam. Apa ngasahnya? Allahu wa raziku wallahu huwa safi. Allahu wa raziku wallahu huwa safi. Allahu wa raziku wallahu huwa safi. Artinya Allah maha pemberi rezeki, Allah maha menyembuhkan. Itu pengasah amalan yang 3 tadi. Zikir 7, doa 1, penutup 1. Digosok, ditajamkan dengan Allahu wa raziku wallahu huwa safi. Ya. Kalaupun antum tidak mengasah untuk ruqyah dengan bacaan ini, insya Allah Pak, insya Allah Bapak tidak akan ketemu dengan susahnya rezeki, tidak akan ketemu yang berkah ya, tidak akan ketemu penyakit yang beresiko tinggi Pak. Allahu wa raziku wallahu huwa safi. Ya. Nanti endung share. Ya.
Artinya Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha menyembuhkan. Yakin? Allah pemberi rezeki? Yakin? Allah yang menyembuhkan? Memang benar. Kekuatan spiritual zikir ini adalah untuk kepasrahan total kepada Sang Penyembuh sejati. Amalkan zikir ini istiqomah setelah sholat fardu atau setelah sholat sunat, walaupun hanya 3 putaran ganjil. Nah, karena warisan Nabi ini bukti cinta Rasul kepada umatnya. Ya. Jadi kata ruqyah berasal dari bahasa Arab. Menjelaskan lagi, ya, yaitu roqiya yarqa ruqyan wa ruqyatan. Maknanya berlindung. Intinya menaikkan penyakit supaya bisa diambil. Duduk. Maka kita terlindung dari kurangnya rezeki, penyakit yang berbahaya. Ya. Itu amalan ikhtiarnya secara ruhani, tapi tidak boleh lepas ikhtiarnya. Minum obat, Pak. Kalau nggak ada obat, nggak kebeli obat, air. Minum air dijadikan obat medisnya. Nah, minum aja dulu. Supaya ini jadi obat medis yang mengalahkan obat 1 miliar harganya buatan Amerika, Pak. Ada doanya, Pak. Belum sekarang. Harus apal yang kemarin ayat-ayat Quran. Sampai? Tapi antum tunjukkan nanti. Itu susahnya, Pak. Enggak semudah itu ruqyah, Pak. Jadi ini bisa menjadi obat batuk. Bisa jadi obat kanker. Ya. Bisa, Pak. Habis kunyang dong. Bawa kamar deh. Anan biru bisa di kunyang. Dan kuning bisa jadi biru. Betul? Nggak susah. Apalah arti bayangan? Materi itu bayangan. Esensinya adalah ruhani. Duduk. Oke, salah Pak ya. Syekh Atiyah Syahar rahimahullah. Beliau mufti besar Mesir. Pada zamannya sudah lama, Pak, mengurai makna ruqyah sebagai berikut. Ar-ruqa adalah bentuk jamak dari ar-ruqyah, kata yang diucapkan manusia untuk mencegah keburukan, menghilangkan penyakit dengan ditinggikan penyakit, kemudian diambil. Gunanya untuk melindungi diri jangan sampai tertimpa kepada kita dan menjadi benci badan kita. Namanya, Pak. Atau mengobati yang sakit hingga sembuh dari penyakitnya. Jadi ruqyah digunakan untuk melindungi orang-orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang. Disengat binatang yang berbahaya itu seperti ular, Pak, kobra. Itu bukan ada di ularnya, Pak. Efek kimia itu yang menaikkan panas tubuh berlipat-lipat, Pak. Efeknya itu yang disebut bisa. Itu diturunkan dengan ketenangan hati. Duduk. Didinginkan dengan ruhani. Maka ruqyah itu bukan pengobatan sifatnya mistis saja. Ada medisnya. Paham ya? Nah, disinilah ilmu yang mesti kita pahami. Ya. Kesurupan. Udah jelas itu mental. Adapun makna ruqyah secara etimologi syariat adalah doa, bacaan yang mengandung permintaan tolong perlindungan kepada Allah untuk mencegah mengangkat bala penyakit. Terkadang doa, bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke telapak tangan melalui usapan ke anggota tubuh, ya, untuk bisa meruqyah mandiri. Atau juga untuk orang lain. Tapi belum, doanya beda, Pak. Aduh, Pak. Itulah pengruqyah dan diruqyah harus kita pahami, insya Allah nanti. Ya, di bab sebelumnya udah jelaskan untuk ruqyah mandiri, nggak perlu ulang. Ya, jadi pengobatan jiwa dengan ruqyah itu mesti tegaskan.
untuk gangguan jiwa sudah dikenal sejak zaman Nabi. Dalam sunnah Abu Daud, sanadnya sahih nih, melalui riwayat Kharijah binti Asy'ar dari pamannya menceritakan, aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Kemudian aku pulang, aku bertemu dengan satu kaum. Di antaranya mereka terdapat seorang laki-laki gila dalam keadaan diikat dengan rantai besi. Di kerangkeng Pak, atau apa, dipasung. Nah, seorang keluarganya berkata, sebelumnya dia baik-baik saja. Kemudian menjadi begini, apakah engkau setelah masuk Islam punya sesuatu untuk menyembuhkannya? Kepada Kharijah bin Asy'ar. Ya. Maka aku meruqyahnya dengan bacaan Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. Fatihatul Kitab itu Al-Fatihah, ternyata sembuh. Lalu mereka memberiku 100 domba kayu. Dan sakit itu orang kayu Pak. Ribuan dombanya. Itu kejadian sahih. Ya. Jadi sudah jelas. Padahal dia Kharijah binti Asy'ar itu baru seminggu masuk Islam. Baru hafal Al-Fatihah. Apalagi kita Pak. Jadi kenapa kita begitu fasih Al-Fatihah tidak menjadi mujizat itu? Karena diri kita, pertama nggak ada Nabi, kedua nggak ditalkin Nabi, ketiga diri kita ini tidak mau meruyah diri. Sampai Pak. Itu Pak permasalahannya. Nah disinilah kita gunanya thalabul ilmi. Dalam jurnal ilmiah disebutkan bahwa beberapa penerapan terapi doa senada dengan ruqyah doa dari Al-Quran, udah jelas, yang dilakukan pada terapi gangguan jiwa. Di berbagai tempat telah membantu penyembuhan pada penderita gangguan jiwa. Doa mempunyai pengaruh terhadap penyembuhan gangguan jiwa, jelas. Selanjutnya hasil penelitian menyatakan bahwa terapi medik saja tanpa disertai agama, terapi medis tanpa disertai agama, tanpa disertai dengan berdoa si dokter itu kalau muslim, tanpa disertai berzikir, tidak lengkap, kadangkala melenceng. Sebaiknya terapi agama tanpa medis juga tidaklah efektif. Juga tidak efektif. Betul kan? Nah, ternyata metodenya harus integrasi antara doa dengan medis. Ya. Nah, ini akan membawa hasil yang sangat baik, yaitu gejala gangguan jiwa lebih cepat teratasi, khusus gangguan jiwa. Ya. Begitu juga gangguan yang sifatnya fisik. Nah, lamanya perawatan bisa diperpendek dalam gangguan jiwa. Jadi pada intinya ruqyah merupakan bentuk kata benda tunggal yang bentuk jamaknya adalah ruqa. Ya. Yang memiliki arti kata-kata khusus diucapkan, dibacakan, ditujukan untuk kesembuhan orang sakit, sudah jelas. Jadi arti doa-doa memohon perlindungan kepada Allah dari segala penyakit-penyakit, baik penyakit zahir, lahir maupun penyakit batin. Jadi ruqyah syar'iyah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan amalia sesuatu syariat. Sedangkan sesuatu yang mendatangkan mudarat atau bahaya itu bukan ruqyah, tapi namanya sihir. Ada dua jenis ruqyah yang perlu antum ketahui, yaitu ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Di awal tadi sudah dijelaskan. Itu pokok. Sebetulnya ada lagi satu tadi, itu satu model sebetulnya dengan ruqyah syirkiyah juga, tapi agak lebih ringan. Pakai benda, pakai jimat. Itu nggak boleh juga. Nah, seperti pada hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Yakin? Setiap penyakit ada obatnya. Apakah menunggu? Kalau obatnya itu diilmui, Pak. Tuh, ya. Hadis ini memberikan hikmah kepada manusia untuk berusaha mengilmui obatnya. Ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau kita paham dalam hadis ini,
kita akan punya pemahaman bahwa kita harus mengilmui ruqyah. Itu dia. Kepada manusia berusaha menemukan obatnya. Kalau pas obatnya akan menyembuhkan. Sebenarnya inti pasnya kelemahannya satu, Pak. Tidak ada korelasi antara lahir dan ruhani. Dan si pengruqyah itu kotor, Pak. Ibarat sapu masih kotor. Itu masalahnya. Jadi begini, jangan meruqyah dulu deh. Sebelum kita yakin tubuh kita sehat. Sampai? Nah, itu poinnya. Jadi sudah jelas penyakit itu sendiri harus kita ilmui. Termasuk juga pengobatan fisik, mental, medis, dan penyakit non medis. Jadi ruqyah syariah tidak hanya menyembuhkan gangguan jin saja, termasuk di dalamnya juga bisa mengobati penyakit psikis. Ada satu penyakit mental, psikis. Ruqyah adalah sarana pengobatan gangguan kejiwaan yang berporos pada pusat-pusat indera perasa. Mental gila itu letaknya pada jauh biang keroknya. Rasa itu nggak ada, ya terasa. Sehingga ia merasakan perasaan kalau di ruqyah perbedaan dan terjadi akal rasanya hilang, maka terjadi kesurupan. Yang permanen ada, yang tidak permanen ada. Yang ini tidak bisa dilakukan pengobatan melalui medis dokter. Kesurupan bisa bawa ke dokter, pusing Pak. Betul kan? Sekarang gini, bawa aja orang gilo non maru-waru ke dokter umum Pak, dokter medis. Bisa Pak? Enggak, harus ke dokter kejiwaan. Nanti dokter kejiwaan pusing juga, obat cuma satu Pak, bius. Suruh tidur. Kalau ngamuk kerangkeng kan gitu. Padahal sudah ada pengobatannya, hadis tadi. Dengan Al-Fatihah aja. Kan gitu. Dulu kan ada Nabi. Sekarang diilmui. Nah, ilmunya gini, karena ini tersangkut perasaan ya. Perubahan pada akal. Nah, itu sering terjadi. Jadi kita harus memahami dulu firman Allah, Quran surat Yusuf ayat 53, Iqra Iwan. Kita sandarkan dulu bacaan ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang paling berat di tubuh kita, yang sering menjadi setan, nafsu. Nafsu Pak, bukan pikiran. Memposisikan dan memperdaya gunakan dimensi ruhani manusia supaya nafsu kita terkontrol, itu perlu diilmui. Harus sesuai nafsu itu fungsinya masing-masing, atribut yang ada di tubuh kita pahami satu-satu supaya kita jangan sampai kita punya penyakit gila. Sesungguhnya manusia zaman sekarang hampir 90% itu gila Pak. Nggak enak ngajinya ya. Bener Pak. Maaf, banyak maaf. Makanya perlu ruqyah mental. Nah,
Jadi harus proporsional, kuncinya di nafsu. Karena itu yang paling berat. Proporsional adalah sebuah keharusan dalam memahami atribut tubuh. Cara kerja etika sufistik sebenarnya begini. Secara teori sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ayat tadi. Ya. Yaitu dengan cara mengoptimalkan fungsi dimensi ruhani kita. Khususnya ruhani manusia ya. Dan selalu memberikan nutrisi tiap-tiap ruhani itu. Dikasih nutrisi. Enggak vitamin A, vitamin C aja. Itu ke fisik. Kepada setiap dimensi agar mengoperasionalkannya menjadi baik tubuh kita. Tidak gila. Gitu bahasanya. Pertama, akal. Ada kita akal? Ada Pak. Di mana letak akal? Sini Pak. Di tengah. Bukan di sini. Jadi barakal. Salah tuh Pak. Barakal. Itu yang benar. Akal di sini. Ini bab pikir. Nah, betul-betul. Kalau berakal nggak di sini. Join akal dan pikiran itu harus proporsional. Nah gini. Akal dulu. Itu dimensi ruhani akal itu. Dimensi ruhani manusia yang pertama akal. Yang berfungsi untuk menimbang. Apa? Akal itu fungsinya menimbang. Menimbang sesuatu sebelum membuat keputusan dari hati. Tahu enggak? Baik, buruk, itu tugas akal. Kalau itu nggak ada, jadi gilo nggak gitu. Nah, itu dia. Atributnya dulu. Oleh karena itu, supaya akal memberikan pertimbangan yang baik, maka akal harus dikasih vitamin. Nutrisi. Nah, nutrisi akal adalah ini dia. Thalibul ilmi. Dengan tahu ilmu ruqyah, tahu mana yang syirik, mana yang sunnah. Sampai Pak? Menimbang kan? Tidak akan menggunakan yang syirik. Berarti akal itu akan menjadi benar kalau kita berilmu. Sampai Pak? Nah itu dia. Pertama. Yang kedua. Udah akal? Hati. Hati. Dimensi ruhani juga. Dimensi ruhani manusia. Mempunyai fungsi memutuskan. Jadi memutuskan bukan pikiran. Jangan sekali-kali memutuskan menggunakan nafsu. Dulu kita sering tidak sadar memutuskan sesuatu dengan nafsu. Maaf, politikus memutuskannya dengan apa Pak? Dengan nafsu. Kata sepakat itu nafsu supaya menang kelompoknya, betul? Nah, disinilah fungsi agama tidak jalan. Ya, jadi hati-hati secara ajaran Islam. Memutuskan itu gunanya hati. Realisasinya supaya memutuskan itu menjadi benar secara lahir adalah perilaku manusia. Hati juga harus dikasih vitamin atau nutrisi. Ketika memutuskan sesuatu selalu dalam kebaikan, insya Allah. Untuk memutuskan sesuatu yang baik, hati harus dalam keadaan mutmainah. Quran, tenang. Tidak boleh terkontaminasi dengan nafsu menjadi marah. Maka keputusannya menjadi kacau. Ya. Mutmainah itu dapatnya dari mana? Supaya tenang. Ruqyah mandiri. Sampai Pak? Itu dia. Arahnya ke situ. Jadi di sini yang perlu dipahami dulu. Makanya untuk mempelajari ruqyah nggak semudah jadi taklid aja. Kalau kita nggak meruqyah diri, ya hati kita yang memutuskan kacau. Bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak. Jadi itu dengan zikir, dengan warisan dari Nabi, dengan doa, adabnya sudah tahu. Tadi menjelaskan. Intinya itu. Jadi persiapan diri bersungguh-sungguh dalam menghadirkan Allah penuh atas keyakinan Al-Quran pasti benar.
Ya, pasti benar. Membaca dengan benar, melafadzkannya, ta'awudnya akan menjadi benar. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan semangat untuk berusaha memperdalami ini. Dan yang paling penting amalannya. Walau alam bisyawab, kita tutup tamat ini karena sudah selesai kaji diri kita. Mudah-mudahan berfaedah. Insya Allah besok kita perdalam secara spesialisasi ya ke orang lain ya. Penyakit ini, bacaannya ini. Nah, baru kita bisa jadi profesional, Pak. Karena tubuh kita sudah sah menjadi dokter. Betul kan? Karena udah bersih. Banyak maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Pasangan damar anggoning linggi datang kursi gading gilang kencana milet sayembara pilihan bupati sareng wakil bupati ing Carubana Gari. Sahadat iman tekene sahadat sejati anjem baraken wiar biar suminaret sahyaneng damar anda dia pepadang ing Carubana Gari cukup aub oranana papa yahu oranana papa Aduh Gusti nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin.
ujug lan fakir miskin iku dawuhe saking Kanjeng Syekh Jati.